Halo Storian, jumpa lagi di channel Artsa World Story. Abad ke-15 dipenuhi dengan perang, pedang, dan meriam. Dari pertempuran demi pertempuran, tertempa tokoh-tokoh dengan kemampuan militer yang luar biasa. Salah satu tokoh luar biasa ini adalah Sultan Mehmed II yang kerap disebut sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Storian, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan dan pencapaian dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini berasal dari Turki Utsmaniyah, yaitu kekhalifahan Islam terakhir dalam sejarah. Kehebatannya tercatat dari penaklukan Konstantinopel hingga perangnya melawan Vlad Dracula yang dikenal. Kalian masih ingat gak kenapa Belanda datang ke Indonesia? Salah satu alasannya itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmaniyah, sehingga kota tersebut ditutup untuk perdagangan. Akibatnya, bangsa Eropa termasuk Belanda kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Untuk mengatasi masalah ini, bangsa Eropa menjelajah samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Jadi secara gak langsung, penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih menyebabkan datangnya Belanda ke Indonesia. Gimana? Menarik kan? Yuk kita langsung aja simak video ini. Sebelum menonton, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe channel ini, agar Anda dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 30 Maret tahun 1432 di Adıyaman, Turki, dengan nama Mehmed bin Murad. Ayahnya adalah Sultan Murad II yang merupakan pemimpin Turki Utsmaniyah. Ibunya adalah Hama Hatun, istri keempat dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih adalah anak ketiga dari ayahnya, dan ia menghabiskan masa kecilnya di Adıyaman. Sebagai anak dari Sultan, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia di Turki Utsmaniyah. Pada usia dini ia mempelajari bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Italia. Sesuai tradisi, pada usia 11 tahun Muhammad Al-Fatih dikirim ke kota Manisa untuk menjabat sebagai gubernur untuk mencari pengalaman memerintah. Tidak lama kemudian, pada tahun 1444, ayahnya berhasil berdamai dengan musuhnya di Eropa. Karena ingin pensiun, Murad II melepas tahtanya dan mengangkat Muhammad Al-Fatih sebagai sultan dengan usianya yang baru 12 tahun. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal. Tidak lama setelah naik tahta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayah Muhammad Al-Fatih dilanggar oleh musuh-musuh Turki Utsmaniyah. Raja Hungaria, Paus, Kekaisaran Bizantium dikenal juga sebagai Romawi Timur, dan Venesia melihat kenaikan tahta Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Muhammad Al-Fatih hanya memerintah selama 2 tahun. Ini disebabkan pada tahun 1446 permohonan dari banyak tokoh-tokoh politik dan militer mendorong Murad II untuk kembali ke tahta memimpin Turki Utsmaniyah. Selama waktu ini, Mehmed kembali memerintah di Manisa dan melanjutkan studinya. Selain itu, Muhammad Al-Fatih mendapat pengalaman pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo melawan pasukan Hungaria pada Oktober tahun 1448. Pada tahun 1451, Sultan Murad II meninggal. Untuk kedua kalinya, Muhammad Al-Fatih, yang kali ini sudah berumur 19 tahun, naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah. Bertekad membuktikan dirinya di mata tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih ingin mewujudkan tujuan utamanya, yaitu penaklukan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium atau Romawi Timur. Dia segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran yang akan datang. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer untuk merebut Konstantinopel. Ia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria untuk tetap bersikap netral ketika ia menyerang Konstantinopel. Sepanjang tahun 1452, Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mulai membangun armada sebesar 31 kapal perang galas serta puluhan kapal-kapal lainnya
dan menciptakan meriam baru dengan kaliber yang besar. Untuk ini, ia memanfaatkan bantuan dari ahli senjata Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam dengan ukuran yang melampaui meriam-meriam di Eropa. Penaklukan Konstantinopel. Sebelum itu, ada sedikit informasi mengenai Konstantinopel ya historian. Yang kalian butuh tahu itu ada beberapa hal. Pertama, Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul usianya udah beratus-ratusan tahun. Konstantinopel ini didirikan pada zaman Romawi dari tahun 330. Selain posisinya yang strategis, Konstantinopel adalah pusat dari agama Kristen Ortodoks, sehingga punya kepentingan secara simbolis juga. Kedua, historian juga harus tahu kalau Konstantinopel ini susah sekali untuk ditembus musuh. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah kompleks dinding Theodosia. Sederhananya, di balik dinding dan dinding terus-menerus. Jadi tidak mudah untuk membobolnya. Belum lagi ada Bizantium ini punya senjata rahasia yang disebut api Yunani, yaitu pelontar api yang apinya gak bisa dipademin pakai air. Iya, mereka punya flamethrower dari dulu, gokil emang. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih, sudah banyak orang-orang yang mencoba menaklukkan Konstantinopel. Bahkan ayah sang sultan pun pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal. Dalam sejarah, Konstantinopel pernah berhasil ditaklukkan satu kali oleh pasukan tentara salib di Perang Salib keempat. Tentu serangan-serangan ini berdampak bagi Konstantinopel yang sudah jatuh dari masa kejayaannya. Populasinya berkurang karena wabah penyakit dan serangan terus-menerus, tetapi ini tidak berarti Konstantinopel mudah ditaklukkan. Pada 6 April tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan dengan jumlah besar yang dikatakan mencakup setidaknya 100.000 tentara dan muncul di depan tembok kota yang kuat dengan penuh percaya diri. Kota Konstantinopel dikepung melalui laut dan darat. Kaisar Konstantin XI Palaiologos menolak ultimatum Muhammad Al-Fatih untuk menyerah. Konstantinopel dengan pasukan sebanyak 5.000 hingga 7.000 orang diserang oleh Turki Utsmaniyah. Meriam Turki yang besar ditembakkan ke arah dinding. Namun waktu interval penggempuran meriam ini memberi kesempatan bagi pasukan Konstantinopel untuk memperbaiki dindingnya. Konstantinopel memiliki satu teluk bernama Tanduk Emas yang diberikan rantai untuk mencegah kapal musuh menyerang melaluinya. Sultan Muhammad Al-Fatih mengakali rintangan ini dengan memerintahkan kapal-kapal perangnya ditarik di darat menggunakan kerbau dan mendorongnya kembali ke laut. Tindakan ini bisa dibilang menjadi titik balik dalam pengepungan Konstantinopel. Pasukan Bizantium perlu memindahkan tentara bagian tembok yang menghadap ke laut, mengurangi jumlah pasukan yang berjaga di tembok yang menghadap ke darat. Akhirnya, pada 29 Mei tahun 1453, setelah 53 hari pengepungan, bagian dinding Konstantinopel yang hancur memberi celah untuk pasukan Turki Utsmaniyah masuk. Kaisar Konstantin XI Palaiologos meninggal bersama pasukannya ketika menyerbu pasukan Turki Utsmaniyah yang masuk. Penerus Roma. Sesuai tradisi Ghazi, Sultan Muhammad Al-Fatih mengizinkan penjarahan Konstantinopel selama 3 hari. Setelah hari ketiga ia masuk dan segera pergi ke Hagia Sophia, sebuah gereja Ortodoks, dan mengubahnya menjadi masjid. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II mendapatkan julukannya sebagai Al-Fatih yang memiliki arti sang penakluk. Tidak hanya itu, ia telah mengambil gelar Kaisar Romawi guna menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kekaisaran Romawi daripada menggantikannya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengumumkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru dari Turki Utsmaniyah. Untuk memulihkan populasi kota, ia memerintahkan untuk memindahkan orang-orang dari daerah Anatolia dan Balkan ke ibu kota barunya, terlepas dari etnis atau agama, dan dia memerintahkan tentaranya yang bertempur dalam pengepungan untuk memulihkan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih mengkonsolidasi kekuasaannya di Turki Utsmaniyah. Ia menggantikan pejabat-pejabat pemerintah dengan orang-orang yang ia percaya. Pengadilan kerajaan Divon diisi oleh orang yang setia kepadanya, sehingga memberinya otoritas dan kekuasaan yang lebih besar. Dekade-dekade berikutnya, sang sultan mengisi kegiatan di hidupnya dengan ekspansi wilayah dan peperangan.
Ia melakukan serangkaian kampanye militer di wilayah Balkan, Hungaria, Wallachia, Moldavia, Anatolia, Pulau Rhodes, dan bahkan hingga semenanjung Crimea dan Otranto di Italia Selatan. Kekuatan militer dari Turki Utsmaniyah di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih hampir tidak terkalahkan. Kekalahan besar pertamanya ada pada pengepungan Belgrade di Serbia pada tahun 1456. Kekalahan ini pun tidak menghalangi kemenangan Turki Utsmaniyah di Serbia yang akhirnya sukses pada tahun 1459. Salah satu kampanye militernya yang paling terkenal adalah kampanyenya di Wallachia, di mana ia melawan pasukan Vlad Dracula yang namanya digunakan sebagai inspirasi tokoh vampir pada novel horor Dracula. Kekejamannya yang luar biasa seperti memaku serban utusan Turki Utsmaniyah yang menagih upeti ketika menolak melepaskan serban karena alasan tradisi. Ketika tentara Vlad Dracula menyerang Sultan Muhammad Al-Fatih pada malam hari dan gagal, mereka melarikan diri. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian membawa pasukannya untuk menyerang ibu kota Wallachia, Targoviste. Ketika mereka tiba, kota tersebut telah ditinggalkan oleh penghuninya. Yang menyambut pasukan Turki Utsmaniyah adalah jasad 23.844 orang Turki yang disulai, yaitu teknik penyiksaan dan hukuman mati dengan cara menusukkan sebuah batang yang ujungnya runcing secara vertikal ke korban. Dikatakan bahwa bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih tercengang ketika melihat pemandangan tersebut. Pada akhirnya, Vlad Dracula meninggal dalam pertempuran dan kepalanya dikirimkan ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallachia berhasil disubjugasi dan membayar upeti kepada Turki Utsmaniyah. Akhir hidup Muhammad Al-Fatih. Melihat kampanye militer terakhirnya di Otranto di Italia Selatan pada tahun 1480, Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk menyerang Italia dalam upaya untuk mendirikan kerajaan Romawi baru. Namun pada musim semi berikutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru saja mau memulai kampanye militer baru di Anatolia, meninggal 25 km dari Konstantinopel pada tanggal 3 Mei tahun 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal pada usia 49 tahun dikarenakan sakit asam urat yang dideritanya selama beberapa waktu. Walau begitu, ada indikasi bahwa ia diracuni oleh anak sulung dan penggantinya, Bayezid. Sultan Muhammad Al-Fatih dimakamkan di kompleks Masjid Fatih. Berita wafatnya disambut oleh orang-orang Eropa. Menurut kabar di Venezia, masyarakat terdengar mengatakan bahwa Elang Agung sudah meninggal selama Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa. Ia memberlakukan perubahan administratif, reorganisasi kekuatan militer, proyek konstruksi, dan penaklukan wilayah yang luas. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai dermawan seniman dan penulis. Sejak kecil ia membaca sastra Yunani dan Romawi klasik dan terus mengumpulkan dan membaca manuskrip sepanjang hidupnya. Dia mendukung penyair, penulis, ulama, dan mengundang para filsuf, astronom, serta pelukis dari seluruh Eropa dan Timur Tengah ke istananya. Andaikan Sultan Muhammad Al-Fatih hidup lebih tua, apa mungkin ya dia menaklukkan seluruh semenanjung Italia? Atau setidaknya merebut kota Roma, menggabungkan Konstantinopel dan Roma di bawah satu bendera untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Serunya sejarah itu, kita bisa berandai-andai skenario yang mungkin aja terjadi. Kalau menurut Storian gimana tuh? Bisa gaya Turki Utsmaniyah menguasai Italia? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Kesultanan Utsmaniyah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan membawa Turki Utsmani menuju masa kejayaannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.